Terima kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat.
dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom warga kerajaan, berjumpa kembali di VOV, Voice of Victory. Ya, terasa kita sudah masuk di zaman akhir atau era sebelum kedatangan Tuhan datang. Sebagai gereja, tentunya harus mempersiapkan hidup kita dan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius 24, ayat yang ketiga dan ke-14, tentang permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Menarik apa yang Yesus katakan sebagai balasan dari percakapan ini. Yang pertama adalah seperti ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tahukah saudara bahwa penyesatan adalah hal yang esensial, adalah hal yang krusial di dalam hidup ini. Mungkin penyesatan tidak terjadi secara besar-besaran, mungkin penyesatan dimulai dari hal yang paling kecil. Negara kita atau bangsa kita itu cenderung suka ketika ada hal baru yang datang. Misalnya ada mall yang buka baru, ada restoran yang buka baru, kita sebagai warga cenderung ingin tahu. Dan biasanya kalau kita datang ke toko atau tempat yang baru, cenderung kita membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak perlukan. Setelah kita pikir-pikir, ternyata kenapa saya beli barang itu? Oh, ternyata bukan barangnya yang bagus, tetapi sales marketingnya yang keren. Jadi penyesatan itu sesuatu yang mungkin kita tidak sadari, tapi ternyata kita lakukan. Sama artinya. Yang harus kita lakukan, kata Yesus, adalah waspada. Kata waspada di sana itu artinya melihat kanan dan kiri, memperhatikan dengan sesama. Hal ini kita bisa mengerti dan bisa kita lakukan kalau kita tahu yang asli. Saudara, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ingat, kitab kita adalah kitab perjanjian. Artinya perjanjian hidup kita personal dengan Tuhan. Jangan tinggalkan mezbah, jangan tinggalkan korban sehari-hari. Jangan tinggalkan waktu kita dengan Tuhan. Karena itulah yang menguatkan kita. Tanpa firman Tuhan kita akan buta, saudara. Ada sesuatu yang masuk, pengajaran baru yang masuk, kita anggap itu keren, kita tidak tahu dari mana dasarnya. Oh, banyak yang ikut. Oh, ini relevan dan masuk akal. Padahal tidak berdasarkan firman Tuhan. Atau kesaksian-kesaksian yang tidak berdasarkan firman Tuhan juga. Ini yang harus kita hati-hati. Karena Yesus berkata setelahnya, bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, tapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, perhatikan ini saudara, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Akan ada orang yang meninggalkan Tuhan. Kata murtad di sana artinya pernah ada di dalam Tuhan, pernah ada di garisnya Tuhan, lalu keluar dari sana, lalu menjadi melawan Tuhan. Bukan cuma murtad saudara, tapi menjadi tidak percaya, tidak lagi berada dalam rencana Tuhan, bahkan dikatakan saling membenci. Karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kasih di sini kita nggak lihat dari, oh mungkin mereka yang belum kenal Tuhan. Tunggu dulu. Poin nomor 2 yang mau saya sampaikan adalah kita harus koreksi di hidup kita dan diri kita masing-masing. Apakah kasih yang dalam diri kita ini tetap masih sama? Apakah kasih Kristus dalam hidup kita ini masih menyala? Atau sudah suam-suam? Karena akhir-akhir ini setiap dari kita, mungkin setiap dari orang-orang, baik itu di lingkungan gereja atau di luar, mudah sekali menjatuhkan judgement kepada yang lain ketika mereka terutama melakukan kesalahan. Kita tidak lagi melihat Kristus yang mengubahkan, tapi kita melihat apa yang bisa dihakimi, apa yang bisa dikritisi. Dunia akan penuh dengan kebencian saudara, tidak ada kasih. Mungkin Anda melayani hari ini, tapi belum tentu Anda punya kasih. Mungkin Anda ada di mimbar, mungkin adalah pendoa yang luar biasa, mungkin adalah usher atau follow upper yang setia, mungkin adalah singer atau worship leader yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi belum tentu hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Kasih adalah tanda bahwa Kristus Allah itu ada dalam hidup kita. Ini harus kita teliti. Dan yang terakhir, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan, yang menjadi tanda akhir bukan gempa bumi, bukan perang, bukan kesakitan, bukan penutupan gedung ibadah, tapi yang menjadi tanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat atau tiba itu adalah ketika Injil itu diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Saudara, kalau saya bicara tentang kesaksian, berarti itu hidup kita masing-masing. Hidup kita harus seperti kitab yang terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Percuma kita hidup setiap hari menggaungkan tentang Tuhan, mungkin update status sosial juga tentang Tuhan. Kita bergereja dengan rajin, melayani Tuhan dengan rajin, tapi kita tidak pernah bersaksi. Kita tidak pernah menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Ini adalah tanda bahwa Tuhan hadir. Tuhan akan datang ketika Injil diberitakan dan kita menjadi saksi. Untuk menjadi saksi tentunya kita harus mengalami firman Tuhan. Untuk mengalami firman Tuhan tentu kita harus merenungkan hal itu. Waspadalah saudara, banyak orang yang mengira bahwa Tuhan masih lama, keadaan masih enak. Tapi seperti zaman Nuh, mereka kawin dan mengawinkan, tidak sadar bahwa semuanya seperti baik-baik saja, dan tiba-tiba boom, Tuhan datang. Ini menjadi peringatan yang keras bagi setiap gereja, terutama bagi kita semua yang ada di komunitas juga, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ayo perbaiki hidup kita. Bertobat jika kita selama ini menyimpang dari jalan yang salah. Bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula ketika kehilangan kasih itu sendiri. Dan pegang teguh apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Jangan goyah saudara, karena akan ada banyak hal yang membuat kita itu bisa bergeser dari Tuhan. Semoga renungan yang singkat ini mengingatkan kita dan membuat kita sadar bahwa kita makin perlu Tuhan setiap hari. Dan kita tidak akan pernah tahu, tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa sampai ke garis akhir. Mari kita berdoa saudara. Tuhan yang baik, kami percaya penyertaan dan kasih karunia-Mu abadi dalam kehidupan kami. Saat kami memegang perjanjian, saat kami setia, maka Engkau Allah adalah setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat kami tidak setia sekalipun. Karena itu luruskan jalan yang salah, kuatkan kaki yang lemah Tuhan, dan berikan hikmat pada setiap pemimpin dan anak-anak-Mu di tempat dimanapun mereka ditempatkan. Mungkin ada di tempat yang sulit, di tempat lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang toksik, mereka disudutkan dan sebagainya. Tapi apapun yang mereka hadapi Tuhan,
Tuhan tidak pernah meninggalkan, selalu menyertai kami. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi hari akhir. Berikan kami tetap setia sampai akhir, sampai Engkau mendapatkan kami, sampai Tuhan datang, kami tetap berkenan, tetap lurus, dan bahkan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap syukur, kami percaya kuasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.